Hai Tribe, keluarga jiwaku apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Dan kali ini akan ada intuitive reading. Agak sedikit berbeda dengan reading biasanya. Kalau biasanya aku menggunakan tarot card, untuk kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, intuitively, ya, tidak ada yang berubah tentang bagaimana cara aku mengakses energi dan membaca energi kalian, tapi ini adalah tentang how you use your intuition untuk mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh angels, oleh malaikat pelindungmu. Oke? Dan sudah aku sediakan 3 kristal di sini. This is rose quartz. Oke. Kemudian ada snow agate dan this is dendritic agate. Aku ingin kamu memilih satu angka dari 1 hingga 9 dan cobalah untuk memilih berdasarkan apa yang intuisimu katakan. Untuk 1 sampai dengan 9, satu angka yang muncul di hati kamu. Oke? Yang muncul di intuisi kamu. Bisa 1, bisa 2, 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, atau angka 9. Satu saja. Satu saja angka. Kalau setelah memantapkan 1, ternyata intuisimu berkata bahwa lebih daripada 1, kemudian kamu melihat 2, that's okay. Tapi perhatikan bahwa masing-masing pile di sini akan mewakili 3 angka. Jadi 1 kristal akan mewakili 3 angka. Untuk kamu yang melihat angka 1, 5, dan 7, oke, kristalnya adalah this one. Rosy agate. This is beautiful. Oke. Untuk kamu yang memilih angka 2, kemudian 4 dan 8, maka ini adalah kristal kamu. Oke. 2, 4, 8. Untuk yang memilih 3, 6, dan 9, ini adalah kristalmu. Rose quartz. Ya, deep pink rose quartz. Ini aslinya pink banget with rainbow. Oke. So, aku akan mulai dari kamu yang melihat angka 1. Oke? This one. Something about ego, sesuatu tentang ego, sesuatu tentang kepercayaan diri, dan kerja keras. Pesan bagi kamu yang memilih angka 1, kamu punya salah satu misi jiwa, yaitu untuk menjadi sukses, berekspansi, tapi sukses itu semua dimulai dari dalam dirimu. Oke? Kamu hanya akan tumbuh dan menjadi besar ketika kamu berada dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan tantangan. Jadi perhatikan lingkungan tempat kamu berada sekarang. Apakah itu cukup menantangkan kamu untuk menjadi lebih baik atau tidak? Karena aku merasa orang-orang seperti kamu yang memilih 1, jika betul itu yang intuisimu katakan, maka kamu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi versi ini, ya. 1, percaya diri. Yakin dengan kemampuan kamu dan yakin bahwa kamu bisa sukses dengan apa yang kamu upayakan dan dengan bakat yang kamu punya. Agak sedikit rebel,
Oke, agak sedikit. Jadi ini orang yang agak sedikit memberontak, terutama di usia-usia remaja. Kamu memberontak aturan-aturan, even dengan cara yang paling smooth, paling halus, hingga yang paling ekstrim. Tapi semua itu adalah untuk membuktikan sesuatu tentang kemandirian, bahwa kamu bisa melakukan dengan cara kamu, dan kamu bisa sukses dengan cara kamu. Oke? Percaya diri. Dan satu hal lagi, dalam situasi apapun yang kamu hadapi, pesannya adalah untuk bisa lebih mampu melihat bagaimana support yang telah diberikan oleh orang lain di sekelilingmu. Jadi kalau kamu sukses, jangan hanya melihat itu sebagai, ini loh gue hebat, oke? Kamu juga harus melihat mereka-mereka yang selama ini mendukung kamu atau membantu kamu. Agak punya kecenderungan untuk selfish, tapi in a positive way, karena kadang-kadang orang seperti ini adalah orang yang ambisius. Ketika kamu ingin bekerja, maka kamu ingin sesuai dengan selera kamu sendiri. Ketika kamu ingin mengupayakan sesuatu yang kamu inginkan adalah, ya, I'll make it in my own way. Jadi kamu selalu punya style sendiri, kamu punya jiwa kepemimpinan yang sudah ada sejak lahir. Ini adalah bawaan alami kamu. Kamu seorang natural born leader. Maka tantangan dalam kehidupan kamu adalah ketika kamu bisa menjadi orang yang begini. Selayaknya seorang pemimpin, ini adalah orang yang membawa pasukannya. Jadi kalau dia sukses, dia nggak sukses sendiri, tapi dia juga merasa sukses ketika orang-orang yang dia bawa dalam kapalnya ini semua bisa ikut sukses, bisa ikut berkembang. Kalau kamu belajar sesuatu, kamu nggak mau pinter sendiri. Jadi kamu ingin satu tim, dalam satu tim itu semuanya bisa upgrade level sesuai dengan kamu. Ya, ini dalam hal apapun, di dalam objek apapun yang sedang kamu tekuni di kehidupan kamu. Oke? Teamwork dalam circle apapun. Ya. Itu untuk yang memilih angka 1. Oke? Next, untuk yang memilih angka 2. 2, oke. Hai kamu yang memilih angka 2. Karena kamu adalah orang yang sensitif, kamu seorang empath, kamu adalah orang yang hati kamu halus, hati kamu lembut. Maka kamu pun harus berhati-hati agar jangan sampai kamu dibuat kewalahan oleh situasi atau kondisi di sekeliling kamu, ya. Ketika kamu terjebak dalam emosi itu, kamu ini kadang-kadang terlalu melekat dengan sebuah situasi atau orang lain, sehingga apapun sebuah kejadian yang menimpa, misalnya orang yang kamu peduli, orang yang kamu sayang, orang yang kamu care, kamu bisa, attachment-nya ini bisa begitu kuat sehingga itu akan sangat mempengaruhi perasaan kamu. Untuk kamu yang memilih angka 2, siapapun kamu harus tahu bagaimana caranya agar kamu tidak dibuat kewalahan, energi kamu habis karena apa yang terjadi di sekeliling kamu. Ada sense atau perasaan di mana kamu ini menjadi seorang people pleaser, yang artinya suka menyenangkan orang lain. No matter what happen, apapun kondisinya, kamu ini selalu ingin membahagiakan orang lain dengan cara kamu. Apapun cara yang kamu bisa, oke? Apapun cara yang kamu bisa, kamu ingin melakukannya. Sekalipun. Nah, pekerjaan rumah untuk kamu yang memilih angka 2 adalah tentang trust yourself, ya. Kamu merasa kamu perlu untuk percaya pada dirimu, tapi in some case kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Oke? Salah satu misi jiwa kamu 2, kamu harus tahu bagaimana caranya untuk mandiri. Bagaimana caranya untuk tidak terlalu menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Ini tuh nggak selalu tentang finansial. Mostly untuk beberapa seperti terasa secara finansial. Tapi segala sesuatu bermula dari pondasi awalnya, yaitu tentang bagaimana kamu punya cara hidup. Ya, bisa jadi secara finansial ini terjadi, iya. Tapi sumbernya kita coba lihat dari awal. Ini adalah sumber di mana kamu terlalu sering membiarkan perasaanmu ini terikat dengan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jadi kurang teguh dan kurang tangguh, terutama dalam beberapa hal. Salah satunya adalah
membuat sebuah benteng atau sebuah tameng bagi dirimu agar situasi orang lain, energi atau emosi orang lain ini jangan sampai dengan mudahnya punya power untuk mempengaruhi kedamaian dan kebahagiaan kamu. Hidup dengan harmoni, oke, tapi kamu harus tahu bagaimana caranya untuk trust yourself bahwa kamu bisa sendiri, no matter what happen, apapun situasinya. Oke? Pile 2. No, pile 2. Oke, sorry. Untuk kamu yang memilih angka 2. Oke. Kita sekarang beranjak untuk kamu yang memilih angka 3. Ya. 3. Dalam kehidupan ini, kamu adalah seorang komunikatif spiritual. Oke? Komunikatif spiritual adalah orang yang hadir untuk bagaimana membangun orang lain, bagaimana membuat kehidupan ini menjadi lebih baik dengan apa yang keluar dari mulut kamu. Dengan kreativitas kamu, ya. Orang-orang yang memilih 3 ini, kamu adalah orang yang multitalenta, mostly multitalenta, tapi keraguan dirinya besar sekali. Keraguan dirinya besar sekali. Kalau aku bilang besar, maka itu besar sekali. Oke? Keraguan diri yang besar ini seringkali membuat diri kamu tidak nyaman. Ya, kamu tahu bahwa ada kepercayaan diri, ada sisi optimistis yang kamu punya, tapi di satu sisi yang lain atau di waktu yang sama, kamu bisa begitu meragukan dirimu. Ketidaknyamanan ini yang seringkali kemudian menimbulkan emosi yang bergejolak. Oke? Emosi yang bergejolak, ada mood swing di situ. Maka salah satu misi jiwa kamu adalah bagaimana kamu bisa dinamis. Dinamis artinya gini, ketika kita ini membuka diri bahwa perubahan adalah hal yang pasti, maka kita siap dengan perubahan. Perubahan itu artinya tentang apa? Ya, it's okay. Secara emosional kita bisa senang, kita bisa sedih. Setelah sedih ada bahagia lagi, setelah bahagia ada sedih lagi. Jadi jangan overthinking, terlalu overthinking. Ketika bahagia pun jangan terlalu euforia dengan kebahagiaan. Misi jiwa kamu adalah how you can handle your emotion, oke, kestabilan emosi. Bagaimana kamu bisa terhubung dengan emosimu sendiri, memahami emosimu, tahu bagaimana caranya untuk healing, kemudian kamu tahu bagaimana caranya untuk ada dalam sebuah relationship, oke? Atau bagaimana caranya kamu untuk berhubungan dengan orang lain. Ada ego yang harus ditaklukkan, oke? Ada pride, harga diri, yang tidak bisa selalu. Jadi gini, banyak persoalan dalam kehidupan kamu muncul karena gue tuh nggak bisa diginiin. Ini harga diri banget buat gue, gitu. 3, kalau kalian lihat bentuknya ya dari samping, 3 ini seperti seseorang yang sedang berbicara, tapi sekaligus seseorang yang bagiku ini seperti simbol kiss gitu. Jadi seperti bentuk bibir yang lagi cium gitu, yang lagi nyium gitu. Karena memang 3 ini lovely, tapi mood swingnya luar biasa. Dan ini tentang bagaimana dia memakai word by word yang keluar dari mulutnya untuk kebaikan kehidupannya. Ketika kamu tahu bahwa kamu emosional, dan ketika kamu tahu bahwa ketika emosional kamu seringkali entah mengucapkan kata-kata ngomel-ngomel dan sebagainya, maka tunggangi emosimu dengan omelan-omelan dan sumpah yang positif untuk kehidupanmu. Nggak gampang, karena biasanya kalau kita lagi sumpah serapah, pasti yang keluar yang negatif-negatif. Jadi kendalikan itu. This is great manifestor, to be honest. Oke? Oke, 3. Ini orang yang haus perhatian. Kamu adalah orang yang suka diperhatikan, kamu suka menjadi pusat perhatian, oke? Kamu adalah orang yang menarik, kamu berkarisma, tapi entah bagaimana dalam kehidupan percintaan kamu merasa tidak benar-benar beruntung, dan lain sebagainya. To be honest, ketika kamu melihat angka 3, even ini kamu pilih, bisa jadi ini menggambarkan kamu, because this is general reading. Bisa jadi kamu sedang dealing atau kamu sedang menghadapi seseorang dengan angka 3.
Oke, seseorang yang sedang aku sampaikan ini. Entah keluarga kamu, entah seseorang siapapun itu. Kalau pesan ini bukan untukmu, oke? 333, jadilah dinamis, menginspirasi orang lain dengan kreativitas yang kamu punya. Ini orang yang agak boros, oke? Kamu harus tahu lebih pandai lagi, lebih tahu lagi cara menghandle uang. Jangan membuang uang atau spend money untuk hal-hal yang pada akhirnya akan kamu sesali, ya. Orang ini adalah orang-orang yang secara keuangan aku merasa selalu ada aja uang, entah dari mana, tapi agak boros juga. Nah, caranya untuk bisa mendatangkan uang lebih adalah dengan selalu mindfulness. Ketika kamu mengeluarkan uang, pastikan bahwa apa yang kamu keluarkan itu adalah sesuatu yang happy-nya awet, syukurnya awet, sehingga itu menarik keberlimpahan lebih besar dalam kehidupan kamu. Oke? Ya, karena akan memakan waktu kalau seandainya ini mengakar sampai dalam pembahasannya, tapi ya, ini secara general hal yang ada di permukaan yang beberapa hal perlu kamu ketahui jika kamu melihat angka 3. So, next adalah 4. 4 di sini, oke? Sesuatu yang stabil itu kamu suka banget. Sesuatu yang entah secara finansial stabil, entah karir stabil, tapi kamu tuh craving untuk kestabilan. Jadi kamu lapar, kamu haus dengan sesuatu yang pakem, sesuatu yang pondasinya kokoh, sesuatu yang stabil. Jadi ada energi kerja keras sekali untuk mendapatkan kestabilan. Tapi memang orang-orang seperti kamu adalah orang-orang yang dalam kehidupan dibutuhkan untuk menjadi pondasi bagi dunia ini, menjadi pondasi untuk kehidupan ini. Jadi jika kamu melihat angka 4 dalam intuisimu kali ini, ketahuilah bahwa kehidupanmu ini dimaksudkan untuk kamu, ya, membuat sebuah pondasi yang kokoh untuk kehidupanmu. Kamu penyayang keluarga, tapi kamu juga punya isu dengan keluarga. Atau ada luka batin yang disebabkan oleh family. Ada trauma-trauma tertentu. Self-healing, sembuhkan dirimu. Berdamai dengan situasi apapun yang kamu hadapi. Kemudian berupayalah untuk tidak takut mengambil resiko. Ya. Ini adalah orang-orang yang suka kestabilan, sehingga kadang-kadang seringkali terjebak dalam sebuah zona yang aman dan nyaman. Ya, that's you, number 4. Satu hal lagi, ketika berbicara tentang kestabilan, maka semua hal yang stabil yang kamu dapatkan secara material, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk pencapaian karir, achievement, project bisnis, entah dalam bentuk hubungan percintaan kamu dengan seseorang, entah dalam keluarga, semua berawal dari words within you. Jadi apa yang ada dalam dirimu. Ketika kamu bisa berpegang teguh pada apa yang kamu yakini, for your highest good, segala sesuatu yang kamu yakini itu adalah untuk kebaikanmu yang tertinggi. Kamu lebih terhubung dengan dirimu, maka kamu bisa menyelesaikan satu-satu luka batin ini, kamu sembuhkan satu-satu, kemudian kamu mendapatkan apa yang kamu sebut sebagai financially freedom, apa yang kamu sebut sebagai secure, oke? Karena kamu ini sangat merasa butuh aman, ya. Kamu nggak suka sebuah ketidakpastian, sebuah situasi yang menggantung tuh kamu nggak suka. Kamu ingin sesuatu yang pasti-pasti aja, even dalam hal finansial atau karir sekalipun. Jadi kalau di tengah-tengah tuh kamu nggak mau. Selagi kamu ngerasa belum secure, ya kamu akan gimana caranya untuk bisa cari rasa aman itu, oke? Itu yang kamu fokuskan sekarang. Maka hal terbaik adalah nasihat untuk 4 adalah kamu tahu bahwa kestabilan itu hal yang sangat penting untukmu, maka pandai-pandailah untuk bagaimana cara mengelola emosi. Ya, keluarkan kata-kata hanya jika kamu tahu bahwa kata-kata itu bisa membuat orang lain terangkat, ya. Dan lebih baik diam jika kamu tahu bahwa itu berpotensi untuk menyakiti hati orang lain. 4.
Jangan terlalu keras kepala, tingkatkan kedisiplinan, itu sudah bagus, tapi juga tidak menyalahkan situasi yang ada di sekelilingmu atas keterbatasan yang kamu punya. Itu kecenderungan, dan itu ya manusiawi untuk beberapa orang. Tapi ketika kamu sudah bertumbuh dan banyak belajar tentang kehidupan, maka hal terbaik adalah untuk membiarkan dirimu belajar dari setiap situasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Jika sesuatu itu terjadi ketika kamu kecil, ya, artinya itu betul-betul pure adalah apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu menapaki jalan kehidupanmu, your life path, oke? Akhirnya kamu terbentuk seperti apa, kemudian kamu punya misi jiwa dan pelajaran jiwa apa yang harus diselesaikan, semua itu terbentuk dari kecil. Tapi jangan kemudian menghujat semesta ya dengan apa yang sudah kamu alami, oke? Karena ketahuilah itu dipersembahkan untukmu. Itu bukan sebuah hukuman atau kesialan atas hal-hal tertentu yang sudah kamu lakukan. Tidak lagi terlalu menyalahkan keadaan, karena kamu ketika dewasa ini, aku yakin ketika kamu menonton ini kamu sudah dewasa, 18 tahun lebih, dan kamu bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan kehidupanmu. Maka pastikan dalam setiap pilihan kehidupanmu kamu berkaca pada apa yang terbaik untuk jiwamu, oke? That's all. Number 4. Untuk kamu yang melihat angka 5. Untuk kamu yang melihat angka 5. Oke. Angka 5. Sense yang aku dapatkan bahwa kamu orang yang suka ingin mencoba hal baru. Kamu adalah seseorang yang mudah bosan. Kamu nggak bisa tuh terus-terusan ada dalam sebuah rutinitas yang kayak gitu-gitu aja. Maka jangan kemudian menyalahkan rutinitasnya. Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu berinovasi agar kamu tidak mudah bosan, oke? Agar kamu tidak mudah terjebak dalam sebuah situasi yang mungkin kamu sebut stuck itu tadi. Fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah, karena semakin kamu memberikan energimu pada masalah, masalah itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kamu harus tahu bagaimana caranya untuk lebih disiplin dengan kehidupanmu, lebih terorganisir, dan tahu bagaimana caranya untuk berpegang teguh pada komitmen yang sudah kamu ambil dalam segala bidang kehidupan. Apakah itu karir, apakah itu percintaan, apakah itu ya pernikahan, apakah itu apapun itu, ya, sesuatu yang sudah kamu pilih. Dan something about addiction, jangan terlalu candu terhadap sesuatu, tapi candu ini bisa banyak hal ya. Bahkan kita bisa terlalu candu pada seseorang misalnya. Terlalu candu pada sesuatu, entah makanan, entah obat, entah sebuah perilaku yang tidak benar-benar sehat. Kamu harus tahu bagaimana cara menghandlenya. Lebih disiplin lagi bahwa kebahagiaanmu itu tidak tergantung dengan bagaimana orang lain atau bagaimana situasinya. Tetaplah untuk bisa bahagia dengan dirimu. Lubang di hatimu ini tidak bisa kamu tambal dengan kamu mencarinya keluar. No. Oke? Kalau ada lubang atau kehampaan atau kekosongan yang sedang kamu rasakan sekarang, kamu tidak akan menemukan obat dari kekosongan itu atau sesuatu yang akan menambal kehampaan kekosongan itu jadi nggak kosong lagi atau mengisi kekosongan itu selama kamu masih mencarinya dari luar sana. Oke? 5. Something about relationship. Sesuatu tentang relationship. Aku tahu kamu orang yang menghargai kebebasan, kamu tidak terlalu suka diatur. Kamu juga bukan tipikal orang yang bisa kerja dalam pressure atau tekanan yang luar biasa dari seorang atasan. Maka jangan memusingkan sesuatu yang kamu pun tidak mencoba untuk mencari solusinya. Oke? Lakukan sesuatu yang begini. Menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Itu yang aku dengar, oke? Untuk beberapa yang personal reading pasti pernah mendengar ini dariku. Menjalani kehidupan tanpa rasa takut itu artinya kamu tidak takut-takut atau setengah-setengah ketika kamu memutuskan untuk menjajaki atau melakukan sebuah bisnis atau entah kamu jadi YouTuber atau apa gitu, apapun. Oke? Experience everything. Jadi kamu ini kan punya sense untuk ingin mencoba banyak hal, maka ya lakukan selagi kamu bisa. Bahagiakan dirimu ketika kamu punya jiwa adventurous itu berpetualang, kamu suka traveling, maka lakukan traveling, sesuatu yang membuat kamu bahagia.
Lalu konsepkan, kamu mau kemana, kamu mau ngapain, dan sebagainya. Ya, karena kamu punya kans besar sukses ketika kamu berbisnis. Ya, kalaupun dalam case ini atau kondisinya sekarang kamu masih bekerja, entah menjadi karyawan atau justru kamu masih sekolah atau masih kuliah, kamu punya sense bisnis yang bagus. Karena kamu bisa memakai emosi yang kamu miliki itu. Emosinya adalah emosi begini, emosi itu nggak selalu marah-marah ya. Emosi itu tentang how you feel ketika kamu di-handle oleh orang lain, ketika kamu disuruh oleh orang lain. Kamu kan bukan tipikal yang bisa terlalu strict, ada dalam kontrol orang. Kamu nggak bisa. Maka ketika kamu tahu bahwa kamu nggak bisa digituin, kamu harus cari solusi dong, bukan malah kemudian tetap di situ dan nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah solusinya bikin bisnis? Apakah solusinya untuk ya entah bagaimana gitu. Kamu jadi seorang owner yang kamu punya kebijakannya sendiri dan sebagainya. Tapi jangan berada di tempat yang sama dan mengeluhkan hal yang sama. Oke? Ya, dan lebih berpegang teguh pada komitmen, terutama percintaan, ya. Mudah bosan atau justru menjadi terlalu terikat dengan sesuatu, ya. Dan ini mungkin sudah lama sekali kamu dengar ya tentang filosofi pasir yang digenggam terlalu erat itu akhirnya dia akan lepas gitu. Memberikan energi terlalu banyak pada sesuatu ya, itu kalau energinya nggak pas bisa bikin konslet dan itu bisa bikin justru orang jadi menjauh. Oke? Ya, too much ya. Sesuatu tentang berlebihan itu adalah tentang kamu yang memilih 5. Maka pastikan bahwa semuanya in balance atau seimbang. Karena kata lain dari kesembuhan itu adalah keseimbangan. Oke? Kalau kamu dalam masa untuk healing itu, maka sembuhkan dirimu dengan menjadi seimbang. 5. Sekarang kita menuju 6. Hai 6. Oke, let's see. Kamu adalah orang yang punya kepedulian tinggi terutama terhadap family, orang-orang yang kamu sayangi. Kamu adalah seorang yang punya jiwa nurturing, ya, punya jiwa merawat, punya jiwa mengasihi yang memang sudah alami, ini bawaan kamu. And then hal lainnya adalah kamu sangat berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Entah kamu memperjuangkan keadilan bagi orang lain, tapi kamu selalu ingin segala sesuatunya itu adil, nggak timpang, nggak lebih di atas, nggak lebih di bawah. Ya kalau gue gini lo harus gitu juga gitu, sedikit banyak, oke? Tapi punya tendensi untuk terlalu banyak dalam tanda kutip mengintervensi urusan orang. Kalau kamu tidak punya batasan, jadi kamu harus punya rem diri sendiri untuk kapan saatnya kamu boleh nyeramahin orang dan kapan saatnya tidak, oke? Kapan saatnya orang open untuk mendapatkan nasihat dari kamu, kapan saatnya tidak, ya? Orang-orang yang memilih 6, sebetulnya kamu adalah seorang master healer. Kamu seseorang yang punya jiwa alami untuk menyembuhkan orang lain. But first, yang belum banyak terjadi adalah untuk menyembuhkan orang lain, kamu harus sembuh lebih dulu, oke? Karena ketika kita bekerja tentang healing, oke? Archangel Michael. Ketika kita bekerja tentang healing, thank you. Maka satu hal yang perlu kamu ketahui, kamu mengeluarkan energi yang begitu besar, ya. Kamu berhubungan dengan energi yang begitu banyak, dan kebanyakan orang-orang yang butuh healing adalah orang-orang yang emosi-emosinya terperangkap dalam emosi negatif, sehingga kamu harus punya cukup kemampuan, ya. Untuk apa? Untuk cleansing energi, untuk membersihkan energi kamu. Agar apa? Agar energi-energi yang negatif dari orang-orang ini tidak mudah untuk kamu serap. Oke? Itulah kenapa tidak semudah itu untuk menjadi seorang healer. Tapi intuitively kamu bisa. Kamu punya gift itu yang datang dari Tuhan, dan something about 6, sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu ketika kamu masih muda, 6 tahun, ya. Coba pegang dada kiri kamu dengan hati, pejamkan mata, kemudian tanyakan pada jiwamu, what happened when you 6?
apa yang terjadi ketika kamu berada di usia 6 tahun. Sesuatu yang mungkin kamu tidak sadari, tapi merubah paradigma kamu tentang kehidupan. Oke? Entah saat itu, entah sakit, entah saat itu kamu menyaksikan sesuatu yang membuat atau... Maksudku gini, di saat itu kamu nggak sadar bahwa hal itu adalah sesuatu yang besar untuk kamu. Tapi ketika kamu tidak mengingatnya, kemudian sekarang cobalah untuk melihat lagi sesuatu yang terjadi di usia kamu ketika 6 tahun. Dan kamu akan menemukan sebuah titik bahwa ada sesuatu yang sangat mempengaruhi tentang bagaimana kehidupan kamu dari mulai kecil hingga dewasa ini, dan membentuk kamu menjadi dirimu yang sekarang. Untuk 1 atau 2 orang mungkin, ya. Untuk yang lainnya, sesuatu dimulai di 33 tahun. Huge awakening, huge transformation terjadi di 33 tahun. Bukan hanya tentang angels number, tapi tentang double ego yang aku merasa kamu banyak bekerja tentang ini. And then, yeah, you become a healer, natural healer. Jadi 6 ini, kamu adalah kelipatan dari 3. Banyak hal yang aku sampaikan di 3 tadi, kamu ini adalah double package dari 3 itu. Tapi, kemampuan kamu untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan dari pelajaran ini, itu luar biasa kamu akses. Sehingga dalam kehidupan sekarang, itulah kenapa orang-orang seperti kamu ini belajar langsung dan dilindungi langsung oleh malaikat pelindung dan sangat dekat denganmu. Sangat dekat denganmu. Maka libatkan mereka ketika kamu sedang meragukan dirimu. 6. Oke. Keinginan kamu untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain, ini kadang-kadang terasa seperti bagi orang lain gengges gitu. Ganggu banget sih gitu. Rempong banget sih, rumit banget sih, padahal intention kamu nggak ke situ. Tapi berusaha untuk dealing dengan judging ya, jangan terlalu menghakimi orang lain. Jangan terlalu melihat bahwa ini kok begini sih, nggak harusnya gini lagi gitu. Melihat orang lain sebagai apa adanya dirinya. Membebaskan orang lain untuk, ya karena pada akhirnya orang itu akan akan memilih sesuatu yang menjadi kehendak bebasnya, oke? Memaksakan sesuatu atau berekspektasi tinggi terhadap sesuatu, yaitu yang namanya orang, yang namanya manusia, itu hanya akan membuatmu kecewa. Sehingga hal terbaik adalah jangan membiarkan kamu tenggelam dalam ilusi itu, karena expectation is illusion. Kamu boleh punya harapan, tapi jangan menggantungkan kehidupanmu atau kebahagiaanmu pada harapan itu. Oke, 6. Nice. Kita berlanjut ke 7 sekarang. Oke. 7. 7, kamu intuitif, kamu secara spiritual bagus, kamu orangnya cukup detail, tapi kadang overthinking, overanalyzing, terlalu menganalisis sesuatu sampai sedetail-detailnya, sehingga kadang membuat kamu kewalahan sendiri. To be honest, ada sesuatu yang dalam kehidupan ini perlu kita ketahui, ada yang tidak. Mana yang iya dan mana yang tidak, ini kamu harus buat batasannya. Agar apa? Agar kamu, ya ada batasan, sehingga kamu juga punya waktu untuk bersosialisasi, punya waktu. Jadi jangan terlalu banyak membuang waktu hanya untuk mengurung diri di kamar. Aku melihat itu, satu orang mengurung diri di kamar dalam waktu yang cukup lama. Oke, atau kalaupun tidak lama, this is intense. Oke, ini sesuatu yang dalam, ya, deep, gitu. Mengurung dirinya itu deep, dalam sekali. Maka begini, kamu cerdas, gunakan intelektualitas kamu untuk memilih, ya, sesuatu yang baik. Banyak bisa mendownload data from the universe atau dari entitas lain di kehidupan ini. Itu salah satu kelebihan kamu. Mendapatkan pesan-pesan melalui mimpi dan sebagainya, itu juga salah satu kelebihan kamu. Tapi jangan memisahkan diri kamu dari kehidupan manusia pada normalnya, dalam tanda kutip atau pada umumnya. Tidak kemudian meminta kamu menjadi normalnya atau standarnya seperti yang masyarakat bentuk, ya.
Tapi kadang-kadang baik juga untuk melihat bagaimana cara kita agar kita tetap bisa bersosialisasi dalam kehidupan ini. Karena kita itu manusia, oke? Kita bukan malaikat, ya. Perkara bahwa kita adalah malaikat yang diturunkan, malaikat yang kehilangan sayapnya dan sebagainya. Tugas kita adalah sebagai manusia, selagi kamu masih menginjak bumi. Sebagai manusia, kamu diberi akal, kamu diberi pikiran, kamu diminta oleh Tuhan untuk mengolah itu semua agar apa? Agar hubungan yang terjalin, hubungan kamu secara vertikal ke atas dengan Tuhan dan secara horizontal dengan sesama makhluk itu menjadi seimbang. Kedekatan kamu kepada Tuhan ini akan tercermin dari bagaimana kamu memperlakukan sekelilingmu, ya, manusia lain, hewan, tumbuhan, bagaimana kamu bersinergi dengan energi semua yang ada di bumi ini. Jadi jangan terlalu, aku mendapatkan sense keeksklusifan diri, tapi percayalah bahwa ketika aku bilang mengeksklusifkan diri, ini lebih kepada kamu mengisolasi dirimu. Dan begini, aku selalu gambarkan bahwa that's okay untuk menjadi unik, ya, that's okay untuk menjadi unik, tapi tidak membiarkan dirimu kemudian mendramatisir setiap hal kamu harus berbeda dengan orang lain. Ya, kalau ada hal baik yang kamu merasa bisa kamu upayakan, yang kebetulan kamu lihat dari orang lain atau manusia pada umumnya, ya that's fine untuk kamu melakukan hal yang sama. Hal yang selalu aku bilang untuk menjadi unik itu bukan kemudian harus selalu, jadi kalau ini ada sense yang agak berlebihan ketika harus menjadi berbeda dengan orang lain. No, you don't have to do that. Yang perlu kamu lakukan adalah just be the real you atau authenticnya kamu. Tapi sebagai manusia kamu belajar banyak, kamu mengobservasi dan sebagainya. Maka jadilah bagian dari, dalam tanda kutip ya, umatnya yang hubungan dengan Tuhannya baik. Ini tercermin dari hubungan kamu atau bagaimana cara kamu memperlakukan manusia dan juga sesama makhluk, ya. Hargai privasi orang lain, oke? Begini, mungkin kamu punya ingatan kuat tentang past life, atau kamu punya I don't know what, tapi kamu punya sesuatu yang bisa kamu akses yang nggak manusia lain akses. Bukan berarti kamu boleh dan bisa tanpa izin untuk membuat orang lain tidak nyaman dengan menceritakan sesuatu yang bagi orang lain mungkin itu terasa seperti weird. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu harus share itu, oke? Even terutama kepada seseorang yang belum kamu kenal, oke? Is it real connection gitu? Atau itu adalah sekedar halusinasi semata? Ini untuk satu orang saja. Hargai privasi orang lain, ya. Istilahnya kalau orang Jawa bilang kula nuwun gitu, permisi dan sebagainya. Ini untuk banyak hal, oke? Tapi memiliki komunitas-komunitas yang positif untuk kamu bergabung itu akan sangat bagus. Berkumpul dengan orang-orang bervibrasi positif itu akan sangat bagus untukmu. Kasih makan dirimu dengan video-video yang inspiratif, bacaan-bacaan yang inspiratif, yang penuh dengan ilmu tentang healing dan sebagainya, tentang bagaimana perjalanan sebuah jiwa dan sebagainya. Oke? Jangan membiarkan dirimu terlalu tinggi, kemudian memisahkan dirimu dari segala hal yang berhubungan tentang manusia, segala hal yang berhubungan tentang orang lain, oke? Mungkin kadang-kadang atau banyak dalam kehidupan kamu bertemu dengan orang-orang yang seperti terasa mengecewakan atau tidak benar-benar, ya tidak benar-benar baik, tapi itu bukan berarti bahwa kamu bisa mengeneralisasi semua orang seperti itu. Agak dalam ya tentang 7 ini, sepertinya hanya untuk segelintir orang saja, oke? And then we got a 8, ya, 8. Angka 8 ini adalah angka yang unik ya menurutku. Terlepas dari ini adalah infinity symbol, ini juga tentang karma. 8 adalah orang yang sering aku sebutkan. Jika kamu melihat angka 8 dalam kehidupan kamu, ini kadang menjadi salah satu faktor dalam bacaanku. Okay? Ketika aku melakukan private reading, aku mendapati angka tertentu dengan pesan yang spesifik. 8.
8 tentang manifestasi, terutama manifestasi material, love and hate relationship with money, kekuasaan, pengaruh, oke? Orang-orang 8 ini orang-orang yang kalau bisa sukses, sukses banget. Kalau enggak bisa diinjak banget, ya, bisa jadi keset gitu, aku mengibaratkan. Maka ketika kamu mengetahui dan menyadari, memahami dalam kehidupan ini, kamu harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Ketahuilah itu bukan tanpa imbalan yang lebih besar daripada orang lain. Oke? Perhatikan misi jiwa kamu. Misi jiwa kamu adalah begini. Kamu bekerja lebih keras, kamu bekerja lebih cerdas untuk menjadi sukses, oke? Menjadi sukses dan membuat dunia ini menjadi lebih baik, terutama untuk orang-orang yang bekerja dengan kamu. Punya sense bisnis yang bagus, menjadi politisi juga bagus untuk beberapa, ya. Tapi bekerja dimanapun bagus, selagi tadi yang aku sampaikan. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain, karena nggak akan ketemu. Kok gue udah begini, dia begini, kok gue masih belum dapet ya, dan sebagainya. No way. Kamu harus tahu bagaimana caranya untuk selalu upgrading yourself, untuk selalu mengupgrade, mengembangkan dirimu, dan fokus pada apa yang lagi kamu kerjain. Bahkan kamu beberapa di entertainment pun bagus di sini. Hanya saja keraguan seringkali memblokade orang-orang ini. Untuk yang sukses, kalau kamu mau jalannya sukses adalah apapun kerikilnya, apapun gitu, apapun. Ini karena ini memang ujian orang-orang ini, orang-orang yang memilih 8 ini ujiannya ujian ketahanan. Ujiannya adalah ujian personal power. Jadi kalau kamu misal diuji dengan sebuah hal yang kamu jatuh, bangkit aja lagi. Dan percaya lagi bahwa kamu masih bisa sukses. Jatuh lagi nih, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, entah berapa kali jatuh, bangkit lagi. Nggak ada pilihan, pilihannya bangkit. Karena sekali aja kamu memilih untuk nggak bangkit, kamu akan diinjek. Gitu. Dan aku tahu, ya, bertubi-tubi. Aku mendengar itu, bertubi-tubi. Tapi, no choices. Satu-satunya pilihan kamu adalah untuk bangkit lagi dan sukses. 8, oke? Pakailah energi manifestor ini untuk menjadi sebesar-besarnya sukses secara material kalau kamu mau menggapai itu. Oke? Tapi kalaupun tidak, setidaknya jangan izinkan dirimu untuk diinjak oleh orang lain, ya. Kamu nanjak atau diinjak, udah, antara itu aja. Ini yang aku sampaikan dulu ya. Ada 10 orang, 9 orang bisa dapetin tiket emas dari the universe, dapetin cita-citanya, apa yang dia pengenin, sepertinya uangnya juga banyak misalnya harus dengan kecepatan kalau misal mengendarai kendaraan 80 km per jam. Sementara kamu ini, orang-orang seperti kamu ini kan spesial nih. Satu ini nih, kalau mau dapetin tiket emas nggak bisa, karena yang disediain buat kamu itu tiket emas, tapi 2, double. Nah, cuma cara mencapainya ini juga harus lebih daripada teman-teman kamu yang 9. Misalnya 100 km per jam. Tapi aku nggak lagi bicara tentang kecepatan mobil. Ini cuma analogi, perumpamaan ya. Bahwa kamu harus kerja lebih keras, lebih cerdas daripada orang lain. Dedikasinya, kebulatan tekadnya, semangatnya harus lebih daripada orang lain. Harus di atas rata-rata orang lain. Makanya aku bilang, nggak apple to apple untuk membandingkan kamu dengan kehidupan orang lain. Karena jalan hidup itu yang aku sampaikan. It's all about you, 8. Dan udah 8 ya? Oke, 8. Kamu harus, ini tentang bagaimana cara kamu menggunakan uang, kekuasaan, pengaruh. Kenapa ada kekuasaan dan pengaruh? Ya memang, karena orang-orang seperti kamu ini adalah orang-orang yang sebetulnya bisa menjadi besar yang besar gitu, sampai akhirnya punya pengaruh. Punya pengaruh ini kan kalau diibaratkan seperti seseorang yang punya bawahan banyak, punya pekerja. It memang gitu. Cuman apakah kamu memilih untuk sampai di sana atau enggak? Itu pilihan kamu, karena banyak yang enggak memilih untuk ke sana. Aku berharap ketika kamu memilih 8 dan kamu mendapatkan pesan ini, maka kamu memilih untuk yang jadi ke sana. Menjadi sultan ibaratnya gitu. Uangnya banyak, nggak berseri.
Dan di situ adalah salah satu tools kamu untuk menjadi atau lulus dengan ujian atau pelajaran jiwanya. Karena soul mission-nya adalah bagaimana kamu menggunakan uang, pengaruh yang kamu punya, kekuasaan yang kamu punya untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Bukan cuma kehidupanmu aja, jadi kehidupan orang-orang yang ikut sama kamu. Kamu ini kan membawai begitu banyak orang yang kerja sama kamu dan sebagainya. Kamu punya keluarga besar, kamu bantuin banyak orang. Ya, itu cara kamu memberi kembali kepada dunia dengan menggunakan uang, power yang kamu punya. That's you. Okay, this is nice ya. And then 9. Wow, this is Kalau kita berbicara tentang 9, maka sejujurnya ini adalah angka yang terakhir ya. 9 adalah tentang completion. 9 adalah tentang penyelesaian. Maka aku merasa siapapun yang ketarik untuk memilih 9, kamu adalah jiwa-jiwa tua yang hadir ke dunia untuk menjadi bijaksana. Ketika aku mengatakan menjadi bijaksana, maka jangan tanya ujiannya. Karena ujian untuk menjadi jiwa tua yang bijaksana ya tentu saja rangkuman dari semua ujian yang aku sampaikan dari 1 hingga 8 ada di 9 gitu. Jadi tentang ilmu tertinggi, ilmu ikhlas, ilmu surrender atau berserah, itu adalah angka kamu 9. Oke? Ini adalah salah satu yang paling dekat, atau sesungguhnya semuanya dekat ya, tapi ini karena aku bilang ini penyelesaian, maka ini yang paling terhubung dengan sang sumber sedikit lagi. Jadi kalau kamu lulus dengan kehidupan sekarang, ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terpilih gitu, akan menjadi seseorang yang terpilih gitu, aku sampaikan ya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikenal misi jiwanya. Untuk beberapa di antara kamu yang memilih 9, dikenal dengan sebuah misi kemanusiaan, dikenal sangat dermawan, ngasih orang begitu banyak gitu, tanpa peduli dengan kehidupan sosialnya dan sebagainya. Dia mendedikasikan kehidupannya pure untuk kemanusiaan, untuk bekerja ya. It's all about humanity, it's all about kemanusiaan, bantuin orang lain. Gimana sih jadi seorang filantropi. Di awal aku merasa untuk beberapa tidak benar-benar beruntung dalam hubungan percintaan, either bahkan hubungan kamu dengan entah keluarga, yang mungkin kamu kok biasanya kayak gini tapi kok ini enggak ya gitu. Bisa dengan ayah, bisa dengan ibu, bisa dengan keduanya. Justru atau beberapa terasa seperti kamu ini mengemban sebuah beban atau tanggung jawab yang begitu besar gitu, tentang bagaimana keluargamu, tentang apa harapan mereka tentangmu, yang membuat kamu dalam kehidupan ini harus tahu bagaimana cara untuk membuat batasan. Aku tidak bilang bahwa kamu harus menghindari keluargamu, tapi ini tentang bagaimana kamu mandiri ya. Bagaimana kamu mandiri dan tidak membiarkan something about family, karena ini general jadi banyak banget ya. Ada yang luka batin, ada yang banyak diabaikan di keluarganya, ada yang justru keluarganya baik-baik saja sehingga membuat dia banyak terbebani oleh reputasi keluarganya yang baik-baik saja ini. Ini ada. Jadi punya ayah dan ibu yang kayaknya best couple banget, kayaknya lovely banget, sehidup semati banget, dan membuat kamu di pikiran bawah sadar kamu harus menemukan orang yang tepat seperti ibu kamu menemukan ayah kamu gitu. Ini untuk satu orang aja sih kalau yang ini. Dan itu membebani kamu, dan ternyata justru yang tertancap di sini adalah kekhawatiran dan ketakutan tidak menemukan pasangan yang tepat seperti itu, sehingga betul bahwa sampai detik ini terasa seperti sulit untuk menemukan pasangan yang tepat. Oke? Itu yang aku dapatkan ya. Dan 9, hidupmu adalah tentang seni memberi dan menerima. Kalau kamu dalam kehidupan ini memberi sesuatu, kamu tidak mendapatkan timbal balik yang sama dari orang lain. Itu yang aku sebutkan tadi, ilmu tertinggi dalam kehidupan, ilmu ikhlas dan surrender. Oke? Lepaskan hubungan karmik 9. Oke? Hidup untuk hari ini, rangkul hari esok, jangan terlalu cemas.
Dan orang-orang ini orang-orang yang banyak bantuin orang, tapi suka orang lain nggak tahu kalau pas kamu butuh bantuan gitu. Jadi jangan malu untuk menyampaikan kalau misal memang kamu butuh bantuan, ya. Jangan membiarkan dirimu terlalu berprasangka buruk. Kok giliran kalian susah aja gitu aku bantuin, tapi giliran aku susah nggak ada yang bantuin. Karena mereka nggak tahu kalau ternyata kamu butuh bantuan. Jadi that's okay untuk meminta bantuan kepada orang lain yang kamu percaya, ya. Dengan cara-cara yang baik tentu saja. Oke. Sebagai sebuah jiwa tua yang hadir, aku tahu bahwa 9 biasanya kelelahan. 9 biasanya lelah banget ya sama kehidupan, gini banget sih gitu. Lelah banget, banyak hal yang gak masuk akal. Kemudian kamu ngerasa sendiri, kamu ngerasa kayak, oh ya mungkin memang gak bisa ngandelin orang lain ya. Nah, pada akhirnya orang-orang seperti kamu tuh orang-orang yang diperlihatkan tentang bahwa kamu tuh nggak akan pernah bisa untuk mengandalkan orang lain sampai di titik kamu bisa mandiri dengan diri kamu, mandiri dengan jiwa kamu, bahwa kebahagiaanmu nggak ditentukan oleh orang lain. Ya, ketika kamu terus mencari orang lain untuk memenuhi kebahagiaan kamu, ya kamu nggak akan dapat gitu. Oke? Kamu bahagia dengan dirimu, maka akan datang your soul tribe, ya, keluarga-keluarga jiwamu yang akan datang. Dan kamu nggak perlu terlalu banyak menjelaskan kepada mereka, mereka memahami luka batinmu. Beberapa menghadapi proses yang luar biasa menyakitkan ketika ditinggal oleh seseorang yang dicintai dengan cara yang cukup tragis, oke? Menyembuhkan diri dari trauma itu nggak mudah, tapi by the time kamu bisa, ya. Sekalipun harus melewati lika-likunya, ya, lika-likunya kehidupan dengan percintaan yang kadang pahit, atau bertemu dengan orang yang, ya, datang untuk sebuah pelajaran, oke? Tapi pesannya adalah bahwa selagi kamu bisa menginspirasi orang lain, maka jadilah contoh, ya, jadilah seseorang yang bisa dicontoh atas tindakannya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata saja, oke? Beberapa yang punya anak, kamu harus menjadi kuat untuk mereka. Jadilah contoh atau teladan baik untuk mereka, dan ketahuilah bahwa kamu jangan merasa sendiri. Kamu punya spirit guide dan angels yang bersama-sama denganmu. Oke? Ya, that's all. 1 sampai dengan 9. Terima kasih. Terima kasih. Thank you spirit guide, thank you the universe, thank you the angels. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Oke? Kalaupun ada yang mendapatkan pesan di 1 angka saja, that's okay. Kalau kamu memilih bahkan lebih dari 3 angka, mungkin memang ada banyak pesan yang perlu kamu dengar. Beberapa mungkin terasa seperti memiliki hutang karma, sehingga kamu perlu mendengarkan nomor lain untuk bisa mengetahui hutang karmamu. Oke? Ini semua hanyalah apa yang ada di permukaan, karena this is general reading, sangat general sekali. Aku bahkan tidak benar-benar masuk kepada core-nya atau akar dari permasalahannya, karena ya terlalu banyak kalau ke situ. Dan terima kasih sudah membagikan energi ini padaku. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Take care ya. Okay, I'll see you in the next video. See you. Banyak cinta dan kebaikan untuk kalian.